Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang persamaan diferensial order 2. Nah, untuk persamaan diferensial order 2 secara definisi yaitu atau bentuk umumnya yaitu Y aksen 2 atau turunan kedua tambah P Y aksen tambah Q sama dengan Rx, di mana P dan Q adalah sebuah konstanta. Nah, untuk memperoleh solusi umumnya kita harus mencari dulu solusi homogennya, yaitu solusi umum dari persamaan diferensial itu yaitu Rx-nya sama dengan 0. Jadi solusi umum itu ketika persamaan diferensialnya ini kita buat sama dengan 0. Nah, secara umum solusi umum dari persamaan diferensial order 2 ini adalah Y sama dengan C1E lambda 1 pangkat X tambah C2E pangkat lambda 2X. Nah, di mana lambda 1 dan lambda 2-nya diperoleh dari persamaan karakteristik lambda kuadrat tambah P lambda tambah Q sama dengan 0. Jadi untuk mencari solusi umum dari persamaan diferensial biasa order 2 ini adalah langkah pertama berarti kita harus mencari persamaan karakteristik terlebih dahulu. Fungsinya apa? Yaitu fungsinya untuk mencari lambda 1 dan lambda 2. Ketika kita sudah punya nilai lambda 1 dan lambda 2, maka kita masukkan lambda tersebut ke dalam solusi umumnya, yaitu C1 pangkat lambda X tambah C2E lambda 2 pangkat X. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti ada sebuah contoh. Nah, sebelum itu, ada 3 kemungkinan nilai lambda. Karena berbentuk kuadrat, atau persamaan kuadrat, maka nilainya bisa real dan berbeda, ya. Lambda 1 dan lambda 2-nya tidak sama, artinya nilai lambda 1 dan lambda 2-nya berbeda. Ya, ada 2 nilai. Atau hanya 1, artinya lambda 1 dan lambda 2-nya nilainya sama atau hanya 1. Dan yang ketiga yaitu imajiner. Nah, bilangan imajiner itu adalah jenis bilangan yang jika dikuadratkan itu menghasilkan bilangan negatif atau akar yang negatif. Nah, untuk solusi umum itu disesuaikan dengan lambdanya. Nah, maka jika lambdanya itu berbeda, ya, maka solusi umumnya seperti ini. Y sama dengan C1E pangkat lambda 1X tambah C2E pangkat lambda 2X. Nah, ini untuk ketika kita mendapatkan lambda 1 dan lambda 2 dari persamaan karakteristik dan nilai lambdanya berbeda, maka ini adalah solusi umumnya. Nah, jika lambda 1 dan lambda 2-nya nilainya sama atau hanya 1, maka ini adalah solusinya C1E pangkat lambda X tambah C2E X E pangkat lambda X. Nah, jika nanti kemungkinan nilai lambdanya imajiner, maka ini bentuk atau solusi umumnya. Nah, berikut adalah sebuah contoh. Di sini tanyakan tentukan solusi khusus dari Y aksen 2 atau turunan kedua tambah 3Y aksen kurangi 4Y sama dengan 0 bila Y 0-nya sama dengan 1 dan Y aksen 0-nya sama dengan 11. Nah, langkah pertama untuk solusi khusus, maka kita harus tetap mencari solusi umum terlebih dahulu. Nah, untuk mencari solusi umum, kita buat sama dengan 0 karena ini sudah sama dengan 0, karena ini adalah persamaan diferensial homogen. Maka selanjutnya kita cari nilai P dan Q untuk membentuk persamaan karakteristik. Nah, ini adalah bentuk persamaan karakteristik lambda kuadrat tambah P lambda tambah Q sama dengan 0. Kita tinggal masukkan 3 dan 4 ini ke dalam sini. Maka didapatlah X lambda kuadrat tambah 3 lambda kurangi 4 sama dengan 0. Nah, terus kita cari nilai lambdanya. Nah, ini bentuknya persis sama dengan persamaan kuadrat. Nah, begitu pula untuk mencari nilai lambdanya, ya, sama dengan persamaan kuadrat. Bisa cari akar-akarnya dengan difaktorkan atau dipakai rumus ABC dan lain sebagainya. Nah, dapatlah lambda min 1 dan lambda plus 4 sama dengan 0. Ya, kalian bisa pelajari untuk mencari nilai atau akar-akar persamaan kuadrat itu seperti apa. Ya, ada cara trik-triknya untuk mencari akar-akarnya supaya lebih cepat. Maka lambda 1-nya 1, lambda 2-nya min 4. Nah, lambda ini karena nilainya berbeda, maka solusi umumnya ini. Ya, karena nilai lambda 1 lambdanya berbeda, solusi umumnya ini. Terus kita tinggal masukkan lambda 1 dan lambda 2-nya ke persamaan atau solusi umum ini. Nah,
jadilah ini adalah solusi umumnya. C1E pangkat X, ya. X itu adalah 1X, ya ini. Min 4 itu dari sini. Min 4X. Ini adalah solusi umum. Yang kita tanyakan adalah, atau yang kita cari adalah solusi khusus. Nah, ada dua ya. Bila Y 0 sama dengan 1, bila Y aksen 0 sama dengan 1. Artinya ketika X-nya diganti dengan 0, maka nilai Y-nya 1. Ya, ini juga sama. Ya, ini untuk Y, berarti ini kita tinggal masukkan nilai X-nya atau ganti nilai X ini dengan 0. Y-nya ganti dengan 1. Nah, ini ya, substitusikan. Berarti ini ganti dengan 1, ini X-nya 0, ini 0. Min 4 kali 0, 0. Suatu bilangan dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Maka kita dapat 1 sama dengan C1 kali 1, berarti ini C1, C2 kali 1, yaitu C2. Nah, ini kita dapat satu persamaan. Yang kedua, Y aksen 0 sama dengan 11. Artinya, solusi umum ini kita turunkan, ya. Turunkan sebanyak 1 kali, ya. Kita turunkan. Nah, ini kita turunkan. Turunan itu pangkat turun ke bawah dan dikurangi 1. Maka turunannya seperti ini. Ini kan 1 turun, tetap 1. Min 4 turun jadi min 4. Nah, gitu. Terus kita masukkan nilai X-nya itu 0, nilai Y-nya 11. Nah, ini pangkat 0, ini juga dikalikan, min 4 pangkat 0 tetap 0. Nah, ini 1, ini 4. Didapatlah persamaan 11 sama dengan C1 min 4 C2. Nah, untuk mencari solusi khusus, yaitu kita mencari nilai C1 dan C2. Nah, untuk mencari C1 dan C2-nya dari sini. Dari persamaan 1, persamaan 2. Nah, ini ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan eliminasi. Ya. Nah, eliminasi. Nah, kebetulan ini koefisiennya sama, berarti tinggal dikurangi. C1 kurangi C1, 0. Berarti C2 dikurangi min 4, jadi 5C. 1 kurangi 11, berarti min 10. Berarti kita dapat C-nya min 2. Nah, untuk mencari C1-nya tinggal substitusi saja. Nah, C2-nya diganti min 2. Berarti C1-nya kita dapat 3. Nah, C1 dan C2 ini kita substitusikan ke sini. Ya, C1-nya itu 3, C2-nya itu min 2. Nah, ini adalah solusi khusus. Nah, itulah cara untuk mencari penyelesaian persamaan diferensial biasa yang berbentuk homogen. Jadi langkah pertama, kita cari karakteristiknya dulu, sehingga kita dapat persamaan karakteristiknya. Terus kita dapat nilai lambdanya, kita masukkan ke solusi umum. Ya, solusi umumnya tergantung nilai lambdanya. Kalau berbeda ini, kalau sama tadi, kalau imajiner bagaimana. Nah, setelah itu cari nilai, karena dicari solusi khusus. Nah, biasanya solusi khusus sudah diketahui nilainya seperti ini. Kita dapat nilai C, tinggal disubstitusikan. Nah, untuk contoh yang kedua, ini tentukan solusi umum dari Y aksen 2 tambah 2Y aksen tambah 10Y sama dengan 0. Nah, tetap kita langkah pertama karakteristik P dan Q-nya. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi, kita dapat lambda kuadrat tambah 2 lambda tambah 10. Nah, ini sudah jelas tidak bisa difaktorkan. Ya, kenapa tidak bisa difaktorkan? Dan nanti kalian bisa cek video tentang mencari akar-akar persamaan persamaan kuadrat hampir sama. Nah, karena ini tidak bisa difaktorkan, berarti kita pakai rumus ABC. Ya, kita tinggal masukkan nilai A dan BC-nya. ABC-nya dari mana? Nah, ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, ini berarti A-nya di sini, B-nya ini, C-nya ini. Jadi B-nya 2, A-nya 1, B-nya 2, C-nya 10. Kita masukkan ke sini, operasikan, lanjutkan, dan dapatlah. Nah, karena di sini ada akar min 16, maka hasilnya itu bilangan imajiner. Nah, ingat, kalau bilangan imajiner, kalau kita dapat imajiner, berarti solusi umumnya itu adalah, nah ini adalah solusi umumnya. Di sini karena ada alfa dan beta, alfanya yang mana dan betanya yang mana, nah, di sini ini alfa, ini beta. Tinggal substitusikan ke sini nilainya. Karena ini hanya di solusi umum, berarti sampai sini saja. Nah, solusi umumnya seperti itu ya. Nah,
Ini udah latihan soal, silahkan nanti dicoba dikerjakan. Dan demikian untuk mencari persamaan diferensial biasa order 2 yang berbentuk homogen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.